Kembali Bang Ziu, nanti saya naikkan. Ya, Bang Liziu nanti saya naikkan. Ziliu nanti saya naikkan kembali pendetanya. Diskusinya Kenapa? yang santai aja, Kak. Diskusinya yang Marah-marah. Iya. Saya yakin juga Anda 50% Kristen, 50% Islam. Saya nggak yakin kamu juga Kristen. 50% ke mana 50%? Saya nggak yakin kamu Kristen. Aku ini pengikut apa yang diajarkan Yesus. Kalau Yesus ajarkan sunat hari ke-8, aku sunat. Kalau Yesus ajarkan sembah satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, aku sembah Allah itu. Terbukti kalian dua di sini, untuk pendeta tadi, kalau ku tonton dari bawah, kalian ke sebelah kalian kulihat. Yang kalian tipu-tipu lah. Pro kemana? Ya, pro ke sebelah lah. Sebelah mana? Ke sebelah kalian, masih pendeta Mbak tadi. Kembang, Tapi Pak Mbak Kembang dijelaskan dulu. Allah Bapa itu nggak boleh ya dalam Islam. Kalian Sampaikan Mbak Kembang sampaikan dulu ke Bang Liziu itu. Siapa kami? Sampaikan dulu, Kak. Sampaikan aja dulu. Dia belum tahu kami ini tadi itu siapa. tadi jolo mulutnya. Iya, sebuah jolo mulutnya. Bentar nanti ku naikkan kembali ya. Kamu mute dulu ya. Karena Di sini. bukan itu perilaku pendeta, kan, seperti itu. Iya. Anda pun pendeta, Anda pun Kristen juga, nggak mau melarang kan? Saya Anda bukan juga- Kristen. Saya siapa bilang saya Kristen? Saya ini bukan Kristen. Saya ini pengikut Yesus. Apa yang disampaikan Yesus saya ikuti dia. Dia bilang sembahlah Bapak. Betinya itu beti tipisnya itu. Hah? Kalau Kristen itu pentuhan Yesus. Kalau kami Islam pengikut Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu Tuhan kami. Iya, kenapa kalian tuhankan? Sementara dia bukan Tuhan. Kenapa kalian tuhankan? Kenapa enggak Tuhan dia? Memang bukan Tuhan dia. Siapa bilang Yesus Tuhan? Ya baca di Alkitab itu banyak itu. Mana? Baca itu sendiri. Satu saja. Kalau begitu saya berdua dulu izin izin Mbak Kembang ya. Saya berdua dulu sama Yezilibu ini. Iya. Yang lain di mute dulu. Kita Kalian diskusi itu berdua. lihat dari perilaku kalian, Udahlah. cakap-cakap jorok di atas. Saya Udahlah, nggak yakin, kalian yakin aku. Dengarkan dulu, Le. Dengarkan Apapun dulu. kau bilang, saya tidak percaya. Dengarkan Apapun kau bilang, dulu. saya tidak percaya. Dengar Dari dulu. perilaku kalian di atas, cakap-cakap jorok, saya tidak percaya sama kalian. Aku mau tanya dulu samamu. Menurut Kristen, siapakah Tuhan? Bagi kami ya Tuhan Yesus. Nah, ini salah sembah kalian itu. Ini ajaran dari mana? Tidak boleh begitu. Sebentar. Satu-satu. Bang Gamung, kasih dulu Bang Yeseliwa, setelah itu Anda. Satu-satu. Dari tadi ini kalian bertanya terus. Sekarang giliran saya bertanya ke kalian ya. Oke. Saya aku fokus sama kalian itu cakap-cakap jorok, saya nggak setuju. Iya, tadi itu Bapak Pendeta itu. Dia sudah lama itu dari Vatikan. Sama, kalian kan sama pengikut Yesus. Sama Tunggu kan dulu, pengikut dengar Yesus. dulu. Dengar dulu, makanya aku tanya dulu samamu. Dengarkan dulu aku. Silakan. Kalian kan pengikut Yesus. Apa boleh berkata-kata seperti itu? Babi, anjing, congor, anjing, babi, anjing, babi. Apa boleh seperti itu? Kau jawab dulu itu. Boleh tidak? Itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus itu. Coba dengar dulu. Makanya Dengarkan satu-satu dulu aku. ngomong. Jawab dulu aku. Kau jawab dulu Ini aku mau jawab. Jangan bicara terus. Aku mau jawab pertanyaanmu. Pendeta jawab. Sabar dulu. Curut aja jawab dulu. Ya, yang lain di mute dulu biar aku jawab. Jadi gini ya teman-teman. Kami ini membuka komal diskusi lintas agama tanpa perpuluhan, gratis. Itu yang pertama, gratis. Oke. Yang kedua, ketika ada kawan-kawan Kristen itu yang santun, yang sopan, yang beradab, maka kami akan lebih santun, lebih sopan, lebih beradab. Tadi nggak santunya pendeta itu. Tunggu dulu. Jadi ketika ada kawan-kawan Kristen itu yang menghina, menghujat Nabi kami, menghina sesembahan kami, maka kami itu akan lebih keras terhadap mereka. Siapa yang menghina nabimu? Ada tadi kawan-kawan Kristen di sini mengatakan Nabi Muhammad ngobrol, Man. Langsung aja kembali lagi deh. Kalau mau bertanya. Tunggu dulu, catat. Ini dia cari pendeta Birai Silalai tadi. Gimana? Kenapa rupanya? Kenapa?
Kenapa Apa dia kau cari aku? dia? Hah? Kenapa cakap-cakap jorok dia? Apa kau cari aku? Apa masalah kau dengan aku? Apa masalahmu? Pendeta masuk. Kalau Pendeta pendeta masuk. dengarkan. Apa masalahmu? Kau jawab. Kalau pendeta nggak boleh berkata-kata jorok, babi anjing, babi anjing, babi anjing. Memang anjing dia. Kenapa? Kalau dia memang ajaran kasih, jangan menghujat. Nggak ada yang menghujat dari tekun dari tadi. Sama kalian menghujat. Tidak ada yang menghujat. Ketika kalian menuhankan Yesus, menghujat namanya itu. Tidak ada menghujat. Bah, kenapa kau senang Yesus disalib? Bah, tidak ada yang menghujat. Kenapa kau senang Yesus disalib? Kenapa kau senang? Bicaramu itu aja tidak bagus, babi. Kenapa kau senang Yesus dikutuk? Kenapa kau senang Yesus dikutuk? Enggak menghujat itu. Nggak tahu kau sopan santun kau. Bah, enggak ada sopan santun. Macam mana sopan santun kalian? Sopan santun kau nggak tahu kau sopan santun. Di mana? Jadi kalau menghujat aku diam. Nggak ada menghujat, nggak ada, Iga. Nggak ada. Tadi dibilangnya aku gila. Bujang idam apanya segala macam kau dengar? Kau yang bilang itu. Kau lah. Kau yang bilang itu, ha? Dikatakan yang burung kau jelek. Mau? Kan kau yang bilang itu. Kan kau yang Kau bilang nggak sunat itu. burung kau jelek. Jelek kalah. Kau yang itu. Kau yang Bilang bilang yang itu. itu nggak senang aku. Kau pendeta palsu kau. Siapa bilang? Ayo kita buktikan. Ayo. Videomu aja nggak ada di dalam videomu nggak ada. Ngapain kau buat video? Orang Yesus bukan Tuhan. Turunin aja bang, turunin bang. Enggak saja kepanasan kau. Turun kau. Kau tengok gelarku. Lulusan dari Vatikan, aku Vatikan, Golgota. Pernah kau ke sana? Turun kau, turun. Kalian turun. Ini kau. Kau turun kau. Gak sesuai pedoman kau. Gak Pedoman cocok apa? pedoman kau di situ. Gak cocok Pedoman pedoman. apa? Apuradul Pedoman apa? Apuradul. Apuradul kau. Kau kenal sama Yesus. Ayo kita buktikan kalau kau kenal sama Yesus. Kenal kau? Apuradul kau. Bisa kau jawab pertanyaanku? Apuradul kau. Gak sesuai Bisa nggak kau jawab pertanyaanku? Gak sesuai Kalau kau pedoman memang kau. benar-benar dikatakan pengikut Yesus, kau jawab pertanyaanku. Kita uji. Siapa yang benar-benar pengikut Yesus? Mau? Oke, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, kau jawab ya. Pertanyaannya. Hanya kau baca kau, perilakumu tidak bagus. Ya, sekarang kita buktikan kalau siapa yang benar-benar pengikut Yesus. Tidak bagus. Kau jawab dulu. Sebentar, kau jawab dulu pertanyaanku nih. Berani kau? Hanya pintar baca kau, perilakumu tidak bagus. Aku mau bertanya. Bisa kau jawab? Berani nggak? Aku. Hah? Introspeksi diri aja lah. Introspeksi Apa? diri aja. Apanya kau? Introspeksi diri aja. Ngocok? Nggak usah. Ngocok kau bilang apanya kau bilang? Introspeksi diri. Apanya katanya? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Isap cepet sendiri. Apa yang kau bilang? Apa tuh kau bilang? Tidak sesuai dengan... Ya kau ngomong apa? Jelas kau ngomong. Tidak sesuai kau, pendeta kau. Loh, siapa bilang? Dari kata-katamu itu. Apa yang kau maki? Kau maki kau rupanya. Jadi aja. Jadi enam. Apa kata-kata apa itu? Yang dikatakan anak domba siapa? Domba itu apa? Binatang nggak? Kata-kata apa itu? Binatang domba nggak? Domba nggak binatang tuh? Sekarang aku tanya. Aku tidak mau dikatakan seperti binatang. Binatang tidak sunat. Binatang punya otak tapi tidak punya akal. Aku tidak mau. Hanya iblis yang berkata-kata jorok. Kau lah iblis. Coba Blender. Itu akun kena peringatan itu, coba. Kau turun dulu coba. Mana ini kena lagi? Iya kena, turun dulu coba. Baru naik kembali di sebelah situ ya. Turun dulu. Kena itu, kena. Ada peringatan tadi. Coba saya turunkan dulu. Kau naik kembali. Atau ganti akun atau naik kembali. Oke, Bang 23023 ini Kristen atau Muslim, Bang? 023. Ya Muslim bang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman Kristen ya yang naik ya. Saya kasih kesempatan ke Bang Gamu. Naik, silakan bertanya. Bang Blender naik kembali. Tadi kena pembatasan itu. Oke, silakan Bang Gamu. Saya naik ke atas kan? Udah naik dia, udah naik. Oh iya. Oke, silakan Bang Gamu. Kembang di mute dulu ya, Kembang ya. Ya. Silakan Bang Gamu bertanya. Ya, pertanyaan saya di sini adalah ini kan pertanyaan awalnya Kristen masuk
Kristen masuk neraka ya? Betul. Iya, Kristen masuk neraka tuh, ini kan pertanyaan dari Bapak yang kasih pertanyaan atau mungkin diskusi dulu. Iya, silakan. Iya, maksud kami itu tidak Kristen tuh tidak harus masuk neraka. Karena Ya, kalau begitu tunjukkan ayatnya bahwa Anda tidak masuk neraka. Silakan, nanti dibantah sama catatan. Oh iya ya. Karena kami sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami, dan kami sudah mengakui dengan mulut kami masing-masing. Ya, itu di dalam kitabnya. Saya baca ya. Surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 bunyi firman Tuhan mengatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dan antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Nah, kita kan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan pribadi dalam kehidupan kita. Dan ada bunyi firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang melalui aku, dia tidak akan keselamatan. Iya, pertanyaan saya begini, karena Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kalau ketika kita sudah mengakui bahwa mulut kita masing-masing, maka kita akan diselamatkan, bukan ke neraka. Itu otomatis dan karena sudah dimeteraikan dan sudah memiliki. Ya, percaya sebagai apa itu, Bang? Percaya sebagai apa? Percaya Yesus sebagai apa? Biarin saya selamat. Ya, silakan catatan. Jadi gini ya, juru selamat itu kata Yesus, pertama harus percaya ke Yesus itu sebagai apa? Kita pakai dalil dulu. Yesus mengatakan Matius 15:24 diutus untuk Israel. Apa itu utusan? Utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Dia juga mengatakan aku berdoa untuk mereka Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 ayat 9. Juru selamat untuk Israel. KPR 13:23. Pemimpin untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Karena semuanya untuk Israel, maka yang akan dihakimi nanti hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Dia juga seorang nabi. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Nah, dia mengatakan nabi utusan, penyampai firman. Mana dalilnya dia menerima firman, penyampai firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Dia mengatakan utusan. Lalu siapa Tuhan? Siapa yang mengutus dirinya? Tuhan langit dan bumi, yaitu Allah Bapa. Mana dalilnya? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lalu Tuhanmu itu ada di mana? Yesus ada di langit. Matius 23 ayat 9. Atau Matius 18:19. Bapakku yang di oranon langit. Ada berapa? Ada 1. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi Yesus ngaku utusan, nabi, penyampai firman. Tuhan yang benar adalah Allah Bapa di langit, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Mana dalilnya Tuhan tidak kelihatan? Yohanes 5:37. Makanya hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah, dan mengenal Yesus sebagai utusan kalau ingin kekal. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi tidak ada hidup yang kekal di surga itu mentuhankan Yesus, gak ada. Yang ada imani Yesus sebagai utusan. Gitu. Lanjut. Saya lagi. Baik, saya izin sapa dulu ya, Bang Gamu izin dulu, Bang Oreksas sama Bang Kamal ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Panggilan kedua, Bang Oreksas sama Bang Kamal, silakan dibuka mute-nya. Kalau 3 kali dipanggil mute-nya tidak dibuka terus tidak menjawab, otomatis TikTok akan menurunkan Anda berdua. Panggilan terakhir,
Untuk Bang Kamal sama Bang Oreksas, Kristen atau Muslim, brother? Kamal tanya orang ini Islam. Oke ya, jadi teman-teman itu TikTok akan otomatis menurunkan kalian. Ya, Silakan Bang Kamal. sebentar. Jadi di sini kita di sini mencari kebenaran. Silahkan bertanya. Masalah terima tidak terima itu untuk kalian renungkan. Tetapi kita di sini sudah dewasa, sudah berakal, bukan anak-anak. Ya, apapun yang disampaikan gunakan akal itu, bukan anak-anak lagi kita. Berakallah, kita gunakan akal kita dengan sempurna. Jadi kalau masalah hidayah itu kekuasaan daripada Tuhan. Yang pasti kita di sini hanya satu Tuhan. Siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya? Ayo kita cari. Kalau kalian tidak mengimani Tuhan yang sebenarnya, maka tempatnya neraka kekal selamanya. Silakan bertanya, kami akan menerima. Kami akan menjawab dengan data, bukan asumsi, bukan pendapat diri sendiri ataupun bukan pendapat Ustadz, tetapi berdasarkan data yang sudah dipelajari. Lanjut. Coba Kamal lagi masuk dulu. Kamu buka rekaman itu. Ya, Mbak Kembang, silakan Mbak Kembang. Bang, kamu nggak menanggapi tadi, silakan Mbak Kembang. Aku menanggapi apa nih? Kristen masuk neraka. Silakan. Oke, Kristen masuk neraka bisa dikatakan bisa masuk neraka karena surga itu bukan untuk umat yang beragama. Jadi maksud saya bukan beragama, kamu agamanya Islam, kamu agamanya Hindu, agamanya Buddha atau kepercayaan apapun. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus kalau orang Kristen katakan. Seperti kata pendeta B sama Mas Fandi, dia kan pengikut Kristus. Dia telah menyatakan bahwa Bang Fandi ini pengikut Kristus. Benar, Bang Fandi memang pengikut Kristus apabila dia melakukan perintah Kristus. Seperti itu. Nah sekarang tugasnya cari dalilnya bahwa percaya ke Yesus masuk surga itu sebagai apa. Karena tadi saya puluhan dalil tadi. Saya percaya ke Yesus sebagai nabi, dalilnya banyak. Sebagai utusan, dalilnya banyak. Nah sekarang kalau utusan, apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Mana dalilnya dia menerima firman menyampaikan? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Terus, ada nggak hidup yang kekal mentuhankan Yesus itu? Ada nggak? Silakan cari. Sudah tahu obok-obok Bible itu gak ada. Yang ada itu imani aku sebagai utusan untuk Israel. Itulah hidup yang kekal. Oke, silakan. Begini Kak, Tuhan, panggilan Tuhan itu dia cuma gelar. Tuhan itu gelar, bukan nama. Kemana? Tuhan itu menghilang, hilang. Kepental dia. Kepental ya. Ya, naik kembali ya Mbak ya. Bentar Pak Pendeta, aku sapa dulu. PA Duri ini Kristen atau Muslim? Dibuka mute-nya, PA Duri. Silakan brother. Oke, panggilan kedua untuk PA Duri. Kristen atau Muslim? Muslim Bang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya, jadi gitu teman-teman. Kalau ada Muslim yang naik, kita lagi cari Kristen, itu otomatis TikTok akan menurunkan ya. Itu tadi. Silakan. Gara-gara dia menyebut Tuhan sembarangan, jangan ada ilah lain. Nah, itu dia hilang langsung dia menghilang. Nggak boleh sembarangan ya. Lanjut. Silakan, yang mau bertanya, yang mau dialog. Kita serba bisa, maju kena, mundur kena. Ayo, lanjut. Langsung. Oke, pertanyaan seperti ini. Kenapa alasanmu dengan Kristen masuk surga? Apa pertanyaannya? Kenapa Kristen masuk neraka? Alasannya kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Seperti gini loh ya. Nabi Muhammad mengaku utusan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dia ngaku seorang nabi, maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia memperkenalkan Tuhan itu Allah yang esa, qul huwallahu ahad. Tiba-tiba kita mentuhankan Nabi Muhammad, neraka. Tidak sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Begitu juga Kristen. Yesus mengatakan utusan, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Tiba-tiba Yesus yang dituhankan. Tidak cocok, neraka. Walaupun kami kalau mentuhankan Nabi Muhammad, neraka. Karena Nabi Muhammad seorang utusan, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Yesus juga ngaku nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah. Kalau kita mentuhankan Yesus atau mentuhankan Nabi Muhammad, neraka. Tidak sesuai. Gitu, lanjut. Tuhan itu gelarnya. Kristen itu yang Kristus. Kalau bahasa Jawa itu Kristus, pengikut. Itu bukan Kristen. Ya makanya kalau sampai pengikut, Bang. Menurut Yesus siapa? Coba. Yesus memperkenalkan Tuhan siapa? Yesus memperkenalkan itu adalah akulah jalan dan kebenaran. Nah, itu. Itu cuma jalan, Pak. Walaupun Musa, Nabi Muhammad jalan. Umat Islam tidak akan kenal Allah. Siapa itu Allah? Tidak tahu. Tanpa melalui Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad jalan. Andaikan kita tidak kenal Nabi Muhammad, ya kita tidak kenal Tuhan. Begitu juga di zamannya Yesus, zamannya Musa. Kalau Allah tidak mengutus Musa, ya orang Israel tidak akan kenal Tuhan. Karena yang memperkenalkan itu Musa. Akhirnya Musa juga jalan menuju Tuhan gitu loh. Itu mereka menjadi perantara atau mereka Iya, Yesus juga perantara. tidak. Loh, tidak gimana? Dalilnya jelas. Coba. Coba dalilnya gini. Dalilnya gini, Pak. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kata Yesus, kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Terus Tuhan yang kamu kenal siapa Yesus? Allah Bapa di langit. Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jelas di situ. Dia memperkenalkan Tuhan Allah Bapa di langit tidak kelihatan. Satu. Tiba-tiba kita mentuhankan Yesus loh. Kan gak nyambung namanya.